Kakak, sini yuk. Main dong. Ih, masa main sih? Gabut Main? tahu, iya. Oh, bentar. Ini kan hari apa sih? Minggu. Oh iya, hari Minggu. Kalau hari Minggu terus Iya ya. Waktunya apa sih hari Minggu? nggak tahu. Waktunya Main apa sih, lah, Kak? main. Bukan. Waktunya sekolah minggu. Astaga ya Tuhan. Ya ampun, masa lupa? Iya bener banget, sekarang kan waktunya sekolah minggu ya Iya. teman-teman. Tapi kok kita bajunya kayak gini semua ya? Oh iya ya, kita Ya masih kan? pakai. Mau main soalnya tadi. Iya bener. Tapi kan ini hari Minggu. Iya sih. Sekarang Kita harus ganti baju dulu ini. Buat ke Betul, gereja betul, kita ganti baju dulu ya, pas Iya. sekolah minggu. Nah, gimana kalau misalkan kita ganti baju dulu sekolah minggu, tapi sebelum sekolah minggu kita nanti biar semangat TikTokan dulu yuk. Wah, Boleh tuh. seru tuh. Siapa sih yang nggak kenal TikTok di sini? Pasti ada yang semua tahu kan? Pasti tahu. Gak mungkin gak tahu TikTok gitu kan. Iya, ya. zaman sekarang banget itu. Gimana kalau sekarang kita ganti baju dulu? Yuk kita ganti baju dulu. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Gimana tadi joget TikToknya? Sudah bikin semangat belum? Pastinya semangat dong Kak. Apalagi kan sekarang ini hari Minggu. Waktunya kita sekolah minggu dan memuji Tuhan. Meskipun sekolah minggunya masih di rumah ya adik-adik. Betul banget kakak-kakak. Gimana kalau kita mulai sekolah minggu kita dengan menyanyi lagu Hari Penciptaan. Nah apalagi bulan ini kita akan memperingati bulan-bulan penciptaan. Adik-adik kita bergerak ya. Pada hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Hari ketiga diciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang. Pada hari kelima dia ciptakan binatang. Hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat-berkat melimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Pada hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Hari ketiga diciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang. Pada hari kelima dia ciptakan binatang.
Adik-adik boleh duduk kembali. Nah adik-adik, dari lagu Hari Penciptaan yang tadi kita nyanyikan, kita bisa ingat terus adik-adik. Kita ingat betapa Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan sangat luar biasa. Iya, bener tuh. Ada banyak tumbuhan dan hewan di alam yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Iya, makanya hari ini kita sekolah minggu untuk memuji Tuhan dan bersyukur atas apa yang sudah kita terima. Ayo adik-adik, kita berdoa meminta penyertaan Tuhan selama ibadah. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari semalam hingga kami dapat bangun pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah online. Tolong berkati para pamong dan juga berkati adik-adik yang ada di rumah sehingga bisa mengikuti ibadah online dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita berdiri lagi yuk. Kita mau memuji Tuhan lagi biar kita makin semangat lagi memuji Tuhannya. Boleh. Tapi mau nyanyi lagu apa Kak? Gimana kalau kita menyanyi lagu yang Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tapi kenapa kok kita nyanyi lagu itu Kak? Iya ya, kenapa tuh Kak? Gini adik-adik, soalnya kan Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita. Coba adik-adik pernah ke sawah enggak adik-adik? Pernah sih kalau aku. Kenapa? rumah sawah. Kok tiba-tiba sawah? Tahu nggak kenapa? Gak tahu. Kenapa sih? Gini, kakak Inu jelasin. Kenapa kok sawah? Nah adik-adik pernah nggak pergi ke sawah? Mungkin diajak papa mamanya, atau ke ladang, atau ke hutan, atau cuma nonton di TV. Pasti adik-adik kalau melihat tempat-tempat itu kayak di sawah, ladang, hutan, melihat banyak tumbuh-tumbuhan kan, terus ada banyak hewan-hewanan juga, pohon-pohon besar. Nah itu semua siapa yang menciptakan adik-adik? Tuhan Yesus, itu semua berkat Tuhan. Nah kita tuh dengan berkat Tuhan yang banyak dan melimpah bisa makan, bisa memanfaatkan semua yang Tuhan berikan ke kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Wah luar biasa Tuhan Yesus tuh ya Kak. Keren banget. Dan semua itu betul banget. Kalau gitu, ayo kita berdiri adik-adik. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Kasihi Engkau dengan Kasih Tuhan. Adik-adik, jangan duduk dulu ya. Ya, kita mau memuji Tuhan lagi. Soalnya bentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betul banget.
Nah, sekarang kita mau mempersiapkan Alkitab kita. Adik-adik yang di rumah, tetap persiapkan Alkitabnya ya. Nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi Kak dan adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita puji Tuhan dulu. Ayo berdiri adik-adik, kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Oh iya adik-adik, sebelum kita menyanyi kita doa dulu yuk. Nah, kita doa untuk memasuki firman Tuhan. Nah yuk adik-adik, kita semua lipat tangan, tutup mata kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik karena Engkau telah memberkati kami dan kami dapat melaksanakan ibadah online pada pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kau buka telinga kami dan hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik yang akan disampaikan oleh Bunda Ponco. Dan berkati juga ya Tuhan, semoga kiranya kami dapat melaksanakan apa yang menjadi firman pada hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik boleh duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita dan jangan lupa Alkitabnya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua kan Alkitabnya? Keluaran 10 ayat 1 sampai 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi,
maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu. Sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami. Sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Keluaran 10 ayat 11 sampai dengan 20 yang demikian bunyinya. Bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir, dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-hari dan semalam-malam. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datang belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak, sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon.
atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allah dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja dan berdoalah kepada Tuhan Allah itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku." Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membawa angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut terberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Wah, tentunya anak-anak sehat ya. Semangat ya. Nah, kabar Bunda juga sehat. Kasih salam dulu yuk. Salam seroja. Sehat rohani, sehat jasmani. Pagi ini anak-anak mau dengar cerita? Baik, Bunda pagi ini punya cerita yang top deh dari negeri Mesir. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi temanmu Grace dengan tegas sudah membacakan Alkitab. Dari mana yuk? Bacaannya tadi dari mana? Iya pinter, dari Keluaran 10 ayat 1 sampai 20. Nah, pagi ini Bunda mau cerita diawali dengan gambar. Nah, gambar apa ini ayo? Hah? Jangkrik? Bukan, ayo. Siapa yang tahu? Gambar apa? Semut? Bukan. Iya, kamu pinter. Belalang. Nah, ini gambar belalang anak-anak ya. Nah, di Mesir terjadi ada tulah ke-8 yaitu belalang. Belalang ini makanannya biasa memakan apa ya? Siapa yang tahu makanan belalang apa ya? Jagung? Bukan, jagung. Ayo. Lah, apa? Kedelai? Enggak lah, masa makan kedelai? Ya? Pisang? Bukan pisang juga. Tetapi, iya. Kamu? Iya, dedaunan. Daun. Nah, makanannya daun. Dedaunan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan tadi dikisahkan bahwa seorang, nah gambar apa ya? Gambar siapakah ini? Lah, ini adalah Musa.
Musa menghadap ke Raja Firaun. Dia menghadap ingin membawa orang-orang Ibrani untuk keluar dari Mesir. Dia membawa banyak orang. Dia menghadap ke Firaun. Terus Firaun tidak mengizinkan. Ada apa kamu ke sini? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalian harus tetap di Mesir ini. Itu katanya Firaun. Padahal Musa sudah bilang, sudah mengatakan kepada Firaun, kalau aku dan saudara-saudaraku dan orang-orang Ibrani ini mau keluar dari Mesir, jika tidak diizinkan akan ada sesuatu yang terjadi di tanah Mesir ini. Nah, begitu disuruh keluar, Musa keluar dari ruangan Firaun. Tuhan berkata, ulurkan tanganmu ke bumi Mesir ini. Maka tongkat diulurkan, apa yang terjadi? Lah, ini dia. Ya. Betapa ribuan, banyak sekali belalang datang ke bumi Mesir. Memakan banyak, habis tanaman yang ada di bumi Mesir itu. Nyam, 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 nyam. Tidak hanya satu dua, bumi Mesir semua diselimuti, ditutup oleh banyaknya ribuan dari belalang. Duh, bisa kita bayangkan betapa habisnya tanaman-tanaman yang ada di bumi Mesir. Dia selimuti bumi Mesir itu dengan belalang. Sampai tidak kelihatan loh tanahnya. Daun-daun, tumbuh-tumbuhan apa saja yang ada dimakan oleh belalang tersebut. Bagaimana bisa kita bayangkan saat tulah belalang itu ada di Mesir, semua tanaman akan habis termakan oleh belalang itu. Mulai sudah bingung, bingung sekali. Yang bingung adalah para prajurit dari Firaun. Firaun ditegur sama sama pasukannya, sama anak buahnya. Raja, bagaimana ini? Bumi kita sudah dipenuhi dengan belalang. Kok Tuan Raja hanya diam saja? Ayo segera bertindak. Itu katanya anak buahnya, para prajuritnya. Betul juga ini. Kalau habis tumbuh-tumbuhan ini dimakan oleh belalang, mampuslah negara ini, mampuslah bumi Mesir ini. Dia pikir lagi. Iya, betul kamu. Sekarang panggil itu si Musa. Dipanggillah Musa. Nah, ini gambarnya.
bahwa Musa menghadap lagi karena panggilan Firaun. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, anak-anak yang termanis, anak-anak yang baik di dalam Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Firaun? Iya, kamu dengan semua yang kamu minta, dengan orang-orang yang kamu minta, silakan kamu meninggalkan bumi Mesir ini. Saya izinkan kamu. Itu kata Firaun. Asalkan kamu mintakan maaf, mintakan pengampunan kepada Allahmu, kepada Tuhanmu, katanya. Bahwa Allahmu adalah Allah yang benar, katanya Firaun. Nah, akhirnya Musa keluar dari ruangan Firaun dan mintakan pengampunan untuk si Firaun. Musa berdoa kepada Tuhan. Ini dia gambarnya. Gambar Musa yang meminta kepada Allah, meminta supaya Allah mengampuni Firaun. Dan memohon bahwa bumi yang akan ada di Mesir ini akan habis dari wabah dari tulah belalang itu. Sehingga menyadari kesalahannya, Firaun menyadari kesalahannya, dimintakan maaf, dimintakan pengampunan oleh Musa, bahwa Allah segera bertindak. Allah dahsyat dan hebat. Begitu amin, celing. Dibawa angin barat pergi ke pantai. Pergilah ke kolam, bukan kolam, laut. Laut Tiberau. Apa anak-anak? Laut Tiberau. Wush, 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 dari angin barat itu dimasukkanlah, dijegurkan ke Laut Tiberau. Nah, musnah sudah. Wabah belalang yang beribu-ribu belalang itu masuk ke dalam, dibawa angin masuk ke Laut Tiberau. Nah, jangan sampai salah ya. Tidak boleh salah loh ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang hebat. Pagi hari ini Bunda punya cerita. Bagus kan? Bagus. Nah, bagaimana kepada anak-anak ini? Anak-anak Tuhan harus tetap yakin, tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat. Oke? Jangan khawatir. Wabah corona akan segera sirna dari bumi kita ini. Oke? Banyak berdoa seperti Musa, ya. Musa adalah alat Tuhan untuk menyadarkan kesalahan akan Firaun. Sehingga dia Firaun menyadari kesalahannya. Begitu juga pada anak-anak. Anak-anak jika punya kesalahan, baik kepada orang tua,
kepada kakak, kepada adik, kepada teman, kepada guru. Apalagi ya? Kepada Tuhan. Harus minta maaf, minta pengampunan dosa kepada Tuhan Yesus, kepada Allah kita yang sungguh pengampun dan luar biasa. Ya, anak-anak, untuk cerita pagi hari ini, bumi Mesir dipenuhi oleh banyak belalang, beribu-ribu belalang. Ya, anak-anak pasti jika bumi ini, tumbuh-tumbuhan ini habis dimakan belalang, bisa kita bayangkan kita akan, aduh, mana makananku ini? Aduh, lapar. Mama, ini nasi ini dari mana asalnya ya Mama? Pastinya dari tumbuh-tumbuhan. Kalau habis dimakan hama, habis dimakan belalang, laparlah kita. Ya apa enggak? Iya, mau makan ada nasinya, enggak ada ayamnya, enggak ada lawuhnya. Mereka semua, ayam atau hewan apapun juga butuh tumbuh-tumbuhan. Untuk itu, bagaimana kita merawat tumbuh-tumbuhan itu agar tetap lestari, agar tetap tumbuh dengan baik, maka dipelihara. Oke, anak-anak di rumah bisa membantu orang tua ya? Hah? Bisa, harus bisa. Dengan cara apa? Walaupun kamu tidak ke ladang, tidak bercocok tanam, bantu orang tua nyiram tanaman yang di rumah. Kalau punya bunga, punya tanaman jagung atau apapun, dirawat. Oke, itu tadi cerita pagi hari ini yang terdapat pada Alkitab yang sudah dibacakan oleh adik kita Grace dan Tegas, bahwa membaca dari Keluaran 10 ayat 1 sampai 20 tadi mengingatkan kepada kita untuk berbuat baik. Tetap semangat ya. Oke. Tuhan memberkati kita semua, termasuk Bunda. Kasih tepuk tangan yang meriah. Adik-adik tadi udah dengerin firman Tuhan kan? Udah tahu semua kan firmannya seperti apa? Nah, sekarang waktunya kita untuk berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasul kita. Yuk bangkit berdiri adik-adik. Berdiri, berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oh ya, adik-adik boleh duduk kembali. Kak, dan adik-adik di rumah, kita kan udah mendengarkan firman. Berarti sekarang waktunya kita untuk mengucap syukur. Betul-betul tuh. Gimana kalau sambil mempersiapkan persembahan kita dan nanti memberikan persembahan kita menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Yang gini yang adik-adik. Burung pipit yang kecil,
Tahu semua kan lagunya? Pasti tahu. Ayo adik-adik, kita persiapkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa syafaat. Tundukkan kepala. Ingat mata ditutup. Ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menyertai kami di dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan melalui Nabi Musa. Biarlah kami Tuhan anak-anak-Mu selalu mendengarkan dan terus-menerus kami diingatkan untuk berbuat baik sebagaimana Tuhan juga memberkati Nabi Musa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mohon ampun atas dosa-dosa kami, atas pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami Engkau ajarkan untuk selalu berbuat baik, baik terhadap orang tua kami, Tuhan kepada saudara kami, kepada teman kami dan guru kami. Tuhan Yesus, kami untuk selalu belajar dan terus belajar Tuhan. Kami yang masih dalam pendidikan, walaupun kami belajar melalui online, biarlah Tuhan memberkati kami. Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu kecerdasan, kepandaian, menjadi saksi Tuhan. Dan kami boleh memberlakukan senantiasa ajaran-ajaran Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk negara dan bangsa kami tercinta. Tuhan Yesus, pada saat ini bumi-Mu ini dipenuhi dengan wabah, dengan penyakit, dengan virus corona yang pada saat ini sedang mewabah di bumi-Mu ini. Tuhan, kami berseru kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon Tuhan, Engkau sirnakan, Engkau musnahkan virus corona ini dari bumi-Mu ini. Bumi Indonesia tercinta, Engkau berkati Tuhan para pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia, Bapak Joko Widodo, para aparat pemerintah, sampai dengan kami tinggal di RT RW. Tuhan berkati kami, biarlah kami semua hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Sony Saksono Putro yang menjadi pendeta kami di GKJW Jemaat Jember ini. Tuhan Yesus berkati akan
kehidupannya baik bersama keluarga maupun dengan anak-anaknya. Begitu juga para majelis, diaken dan penatua bersama keluarganya. Di dalam pelayanannya Tuhan berkati. Demikian juga para pamong Tuhan, biarlah Tuhan Kau berkati, Kau berikan kesehatan senantiasa, jauhkan dari mara bahaya dan pencobaan. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami baru saja mengumpulkan persembahan. Tuhan, persembahan ini Engkau berkati sehingga bisa menjadi pelayanan dan berkat bagi gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan. Untuk semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memberkati doa kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan demi percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, puji Tuhan ya, kita udah bisa memuji Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan. Adik-adik seneng kan? Oh, pastinya seneng banget dong meskipun masih online ya di rumah, tapi kan kita bisa merasakan firman Tuhan, merasakan ibadah bareng. Betul sekali Kak. Sekarang gimana kalau untuk menutup ibadah kita menyanyikan lagu? Lagu apa ya? Itu loh, kan tadi kita udah dapat kasih Tuhan terus. Nah, kita mau nyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Nah, berarti kalau gitu kita Boleh. bangkit Berdiri. Semuanya berdiri yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah
Yuk kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami pagi hari ini sudah menyelesaikan ibadah kami dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami Engkau berkati, Tuhan memberkati orang tua kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik 3M-nya. Selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan juga tetap di rumah saja ya jika tidak diperlukan untuk keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati.